Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Prabowo selesai bulan madu Bung Firdaus ya, dan Kompas juga memberikan angka ya approval rating yang cukup tinggi 80,5. Tentunya apa sebenarnya relasi antara approval rating dengan apa yang telah dikerjakan oleh Prabowo 100 hari ini, dan apakah itu hanya sekedar gimmick, citra, atau ini efek dari bulan madu saja, Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi. Iya, dalam rangka 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, nampaknya kepuasan publik untuk terutama Prabowo pemerintahannya di dalam 3 bulan lebih atau 100 hari pertama itu sangat tinggi, Bung Meldi. Paling tidak dari dua hasil survei ya, baik itu survei yang dilakukan oleh Bank Kompas dan juga indikator politik Indonesia Burhanuddin, gitu ya. Dua-duanya menunjukkan angka yang hampir ya di Bank Kompas itu 80,5 itu tingkat kepuasan pada pemerintahan Prabowo. Sementara survei indikator itu kurang lebih 79% yang menyatakan puas begitu. Dan ini jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan ketika di era awal pertama Jokowi, 100 hari Jokowi ketika menjadi presiden pada tahun 2015, termin pertama yang itu hanya sekitaran 65% begitu. Nah, yang menarik adalah kira-kira apa yang menyebabkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo ini cukup tinggi begitu ya. Jadi kalau mau kita lihat, pertama mungkin seperti yang Bu Meldi katakan tadi gitu. Kita masih dalam fase bulan madu pemerintahan, artinya pemerintahan Prabowo Gibran yang didukung oleh banyak koalisi begitu ya, masih dalam awal bentuk pemerintahannya dan semua publik masih memberikan harapan atau memberikan euforia terhadap Prabowo gitu. Sehingga itu yang juga membuat kenapa tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo ini cukup tinggi begitu. Dan terlebih lagi kalau kita lihat, yang menarik adalah di era pemerintahan Prabowo Gibran, berbeda sekali dengan di awal fase pemerintahan Jokowi, di mana pada awal Jokowi itu terbelah dua, antara kelompok oposisi dan pemerintahan Jokowi, sementara pada eranya Prabowo tidak ada. Boleh dikatakan semua gitu ya, lebih dari 82% kekuatan parlemen itu berada pada Kim Plus gitu ya, sementara PDIP tidak menjadi oposisi secara apa namanya secara genuine tanda kutip gitu ya, artinya menjadi pengkritik aja pemerintah, tapi bukan di luar pemerintahan tanda kutip begitu. Dan itu juga yang membuat kenapa tingkat popularitas atau kesukaan kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo cukup tinggi di atas 80% gitu ya. Dan kalau kita mau coba lihat lebih lanjut, terutama dari keterangan hasil Litbang Kompas, Bu Melia gitu, ada beberapa hal yang membuat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo ini cukup tinggi. Pertama mungkin salah satu dari program kerja, Bu Meli. Paling tidak dari janji-janji atau statement atau perintah Prabowo gitu ya. Dan itu yang menjadi salah satu harapan publik. Walaupun sekali lagi dalam era 3 bulan atau 100 hari, belum banyak yang bisa kita lihat dari sisi capaiannya, tetapi dari paling tidak dari orasi ataupun janji begitu ya, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian pembatalan apa namanya penerapan PPN 12% Bung Meldi ya. Begitu juga program-program populis yang lain misalnya termasuk misalnya paket 3 juta rumah atau apa namanya hunian untuk penduduk begitu ya. Termasuk juga beberapa klaim-klaim ataupun juga gimmick seperti misalnya efisiensi anggaran, kemudian apa namanya beberapa stimulus ataupun juga apa namanya terutama untuk UMKM atau petani begitu ya. Dan saya pikir ini yang menjadi salah satu apa namanya pembuat kenapa di dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran atau masa bulan madu ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di mata publik umum media. Walaupun sekali lagi kalau kita mau lebih lanjut begitu ya, dari 100 hari pemerintahan Prabowo banyak juga catatan-catatan perbaikan yang harus menjadi PR besar untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Iya, ini sebenarnya ada juga kultur bangsa kita, Bung Firdaus ya. Masyarakat kita sebenarnya dia bersikap baik, bersikap legowo, atau dia mensupport pemimpinnya ya. Jadi kalau kita lihat rating yang dikeluarkan oleh masyarakat kita selalu tinggi, artinya dia tidak melihat sisi negatif atau sisi buruk ya. Selalu dia positif, dia optimis dengan pemimpin-pemimpin baru, dan dia melihat ini adalah kebaikan hati saya dan saya mendukung Anda, Bung Firdaus. Begitu saya kira isi hati masyarakat Indonesia terhadap presiden siapapun yang terpilih, presiden yang lagi berkuasa gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ada inflasi juga dalam angka-angka ini. Jadi kita harus sebenarnya tidak menemukan angka real. Berapa angka sebenarnya? Tentunya kita menunggu sampai 6 bulan Bung Firdaus untuk muncul angka realnya, karena di sana udah mulai kelihatan gimana sebenarnya kinerja
Prabowo untuk 6 bulan, dalam 6 bulan tentunya setelah Idul Fitri, Bung Praus, kita lihat lagi, nanti kita lihat lagi segimana angka-angka itu. Iya, memang betul ya. Jadi kalau dilihat dari misalnya apa namanya tingkat popularisme ataupun juga setel apa namanya penerimaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya. Apalagi ini kan juga lebih banyak dalam konteks apa ya dari sisi public figure itu banyak sekali mengakomodir public figure di sana begitu ya. Jadi publik belum bisa melakukan penilaian apa-apa dalam rangka 3 bulan atau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih lagi dengan reposisi ataupun juga perubahan nomenklatur kementerian lembaga, penambahan badan baru, kemudian juga banyak apa namanya pengaturan dari sisi kelembagaan, keuangan dan segala macam betul. Dan itu yang membuat apa namanya kita belum punya semacam indikator-indikator objektif gitu dalam konteks output ataupun capaian kita bisa kan sebagai pembanding atau penilai apakah lebih baik atau tidak. Dan biasanya Bu Meldi kalau kita lihat dari hasil survei-survei presiden sebelumnya ya, baik itu di era SBY pertama kali atau Presiden Jokowi begitu ya, memang masa bulan madu terutama sebelum atau sampai 6 bulan pertama itu apresiasi publik masih tinggi, harapan masih tinggi, tetapi ketika terjadi namanya apa ya, realita bekerja, kemudian capaian-capaian di lapangan mulai menemukan kendala-kendala atau tantangan begitu ya, biasanya tingkat kepuasan akan menurun begitu. Dan itu yang memang menjadi salah satu siklus dalam pemerintahan gitu. Masa bulan madu selesai, publik pun juga akan semakin melihat kira-kira persoalannya. Dan terlebih lagi untuk pemerintahan Prabowo gitu ya, kita masuk di awal tahun baru, kemudian juga ada sebentar lagi bulan puasa dan Idul Fitri begitu ya. Tetapi kita sudah merasakan persoalan-persoalan kenaikan harga, persoalan apa namanya kelangkaan untuk misalnya LPG dan segala macam. Kalau kita lihat di Jakarta sekarang misalnya begitu, itu juga jadi satu isu begitu ya. Dan ini juga akan memberikan semacam catatan-catatan kritis untuk publik begitu. Dan memang kalau kita lihat dari sini, misalnya, satu, tingkat kepuasan yang tinggi harus dijadikan modal untuk pemacu kinerja. Gitu. Artinya apa? Kita harus diberikan juga catatan-catatan kira-kira persoalan-persoalan apa yang menjadi PR untuk pemerintahan Prabowo ke depan, begitu ya. Mulai dari misalnya alokasi anggaran yang masih belum jelas. Saya ambil contoh misalnya, publik akan merasa puas kalau memang ada semacam efisiensi dari belanja-belanja kementerian lembaga. Begitu. Tetapi juga publik bertanya misalnya, apakah dengan pemerintahan yang begitu besar, kabinet yang begitu gemuk, banyak sekali jabatan-jabatan tinggi misalnya, itu juga berimplikasi kepada anggaran begitu. Kenapa misalnya hanya dilihat hanya perjalanan dinas saja atau seremoni saja misalnya yang dipangkas misalnya, tetapi tidak juga pos-pos kementerian atau pejabat tinggi atau jumlah nomenklatur pejabat tinggi misalnya yang juga diefisienkan begitu ya. Di awal kita bicara tentang zaken kabinet dan itu tidak terjadi misalnya. Ini juga menjadi salah satu catatan kritis publik misalnya. Kemudian dalam prakteknya nanti misalnya makan bergizi gratis, apakah itu bisa terrealisasi dengan baik atau tidak? Secara dengan kaidah kesehatan, kebersihan, standar gizi gitu ya, atau tidak menjadi ajang-ajang penyimpangan atau inefisiensi yang baru begitu. Itu juga akan menjadi catatan publik nanti Bu Medi. Jadi saya pikir ini akan menjadi momentum untuk melihat begitu ya penilaian 100 hari pertama dengan kinerja kepuasan yang cukup tinggi misalnya apakah akan terus berlanjut begitu. Kemudian yang kedua kita lihat dalam konteks kinerja para menteri atau aparatus negaranya. Apakah juga dari 48 besar kementeriannya 48 plus dengan badan-badan atau lembaga tinggi yang baru misalnya itu juga memberikan performa yang baik atau tidak atau gitu akan banyak dari para kementerian yang baru ini atau badan atau lembaga tinggi yang baru ini harus di reshuffle atau diganti atau malah mungkin dirampingkan. Dan menurut saya itu tidak salah begitu ya. Kita tidak perlu mempertahankan 8 kementerian atau lembaga, bisa merampingkan badan atau lembaga atau kementerian sehingga dia semakin efisien, semakin efektif begitu. Jadi momentum untuk menilai kinerja begitu ya, itu akan lebih terasa nanti ketika sudah memasuki 6 bulan atau memasuki hampir setahun pemerintahan sehingga bisa dilihat kira-kira di mana yang menjadi titik lemah atau yang perlu mendapatkan perbaikan penting. Iya, sebenarnya kalau kita lihat harga-harga di pasar, Bung Firdaus, ya, beras, telur atau minyak goreng, sebenarnya pujian terhadap Prabowo dengan melihat kinerja ini sebenarnya bertolak belakang sebenarnya ya. Tapi di sisi lain Prabowo juga memberikan diskon untuk listrik misalnya, itu mungkin juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi halayak banyak untuk menyukai Prabowo. Juga gestur politik ya, gestur politik Prabowo yang bagus gitu ya di depan publik memberikan optimistik masyarakat banyak bahwa ini pemimpin kita dan kita yakin terjadi perubahan-perubahan penting di masa depan. Ini juga yang memperlihatkan kepada kita bahwa angka-angka ini adalah sebenarnya angka-angka permukaan, Bung Firdaus, bukan angka-angka yang substansial. Iya, betul. Jadi betul
bahwa pemerintahan Prabowo Gibran belumlah mengalami ujian yang sebenarnya. Kita masih dalam fase bulan madu, fase yang penuh euforia, begitu ya. Jadi kalau dilihat dari kebijakan populis yang dipertahankan, karena kan kita ada kecenderungan pemerintahan yang semakin populis dan kanan, begitu ya. Sama seperti Trump, begitu ya. Dan di Jakarta dan Indonesia kita punya Prabowo Subianto, gitu, yang populis. Dan apakah juga nanti dengan sikap pemerintahan yang populis ini, misalnya, persoalan-persoalan substansial itu bisa terjaga atau tidak, bisa ditingkatkan atau tidak, begitu. Dan ujiannya dalam konteks mikro di lapangan, misalnya kita akan lihat nanti pasca hari raya, pasca lebaran, begitu ya, yang harga-harga sudah cenderung naik walaupun dikatakan PPN-nya dibatalkan, ditunda kenaikan 12%, tapi harga sudah cenderung naik di masyarakat. Bisa. Kemudian kondisi lapangan kerja, kemudian perubahan geopolitik Amerika, tanda kutip, begitu ya. Dan apakah kita juga punya sikap-sikap yang jelas untuk itu, begitu? Apakah kementerian lembaganya bisa mengefektifkan program kerjanya, begitu. Jadi ini saya menjadi salah satu tantangan ke depannya, gitu. Dan apakah nanti pemerintahan Prabowo dalam rentang waktu yang tersisa ini, begitu ya, bisa tidak hanya terjebak dalam konteks populerisme, begitu ya, tetapi juga mengejar substansi dari akar persoalannya, begitu ya. Karena apa? Ya karena sekali lagi pemerintahan Prabowo butuh anggaran yang begitu besar di sana, gitu. Tetapi dalam konteks makro kementerian kelembagaan kita belum lihat gimmick secara yang lebih nyata, gitu. Baru dari sisi pesan-pesan politik saja, terutama yang disampaikan oleh pemerintahan atau Presiden Prabowo sendiri, Bu Meli. Dan publik butuh tidak hanya sekedar gimmick atau pesan retorika politik dari seorang presiden, tapi juga tindakan nyata dan berimplikasi yang bisa diukur di lapangan, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.